Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa. Saya mau ke Bung Opan. Bung Opan, kalau kita lihat analisa peta kekuatan antara Indonesia versus Arab Saudi, Anda melihatnya seperti apa? Kalau dari tadi sempat kita ulas bahwa dari sisi peringkat FIFA, dari pengalaman bagaimana melewati Piala Dunia ini, kemudian dari materi pemain, kemudian bermain di kandang sendiri, maka dari seluruh itu kita kalah dari Arab Saudi. Tapi satu hal yang penting yang harus kita ingat bahwa psikologi kita nggak kalah. Artinya bayangan bahwa tim ini akan kalah sebelum bertanding di Arab Saudi itu insya Allah akan jauh. Karena faktanya head to head di ronde ketiga kemarin kita lebih unggul dari Arab Saudi. Main di kandang mereka kita menahan imbang mereka. Main di GBK di penghujung 2024 kita menggilas mereka. Nah, modal ini menjadi sangat penting bagi timnas kali ini untuk berangkat ke Arab Saudi. Jadi sekali lagi, secara mental, secara psikologis, insya Allah kita nggak kalah sebelum bertanding. Tinggal dari sisi-sisi non teknis, misalnya mereka sebagai tuan rumah, belum apa-apa kita udah mendengar kabar mereka akan menggunakan FIFA akan mendelegasikan wasit dari Kuwait, Abdullah Jumail. Iya, untuk memimpin pertandingan. Ini kan agak tidak fair ya, dan kita melawan itu. Karena kalau misalnya FIFA memang ingin menyelenggarakan secara netral, selain ini sudah bermain di kandang Arab Saudi, itu sudah menjadi keuntungan buat Arab Saudi. Ya wasitnya ambillah dari netral, Australia misalnya, atau dari Jepang atau dari Asia Timur lainnya, atau bahkan dari Eropa, kalau mau netral. Nah, hal-hal begini yang harus kita perhatikan. Tapi dari sisi kesiapan Patrick Kluivert dan juga timnya, dengan dilandasi oleh dua head to head yang sangat mendukung Indonesia di ronde ketiga kemarin, maka saya yakin sekali lagi insya Allah tanggal 8 waktu Arab atau tanggal 9 di hari di sini Indonesia bisa memberikan perlawanan yang kita harapkan. Apalagi dengan materi pemain yang dibawa saat ini. Kalau kita kembali berbicara tentang materi pemain Akmal dan juga Vena, saya yakin bahwa 28 ini adalah susunan pemain terbaik. Sehingga segenap anak bangsa jangan lagi ada kontroversi, jangan lagi ada dikotomi. Beri dukungan full ya. Kita segenap anak bangsa loh, memberikan dukungan penuh agar Patrick Kluivert, PSSI, Ketua Umum dan timnya itu bisa berkonsentrasi penuh untuk mempersiapkan tim ini semata untuk bisa menghadirkan kejutan bagi dunia sepak bola dan juga bagi Indonesia. Siapa tahu kita tiba-tiba bisa mengalahkan Arab Saudi di pertandingan pertama. Peluang untuk menjadi juara grup sangat terbuka. Kemudian kita lolos ke Piala Dunia secara langsung. Siapa yang tidak bangga dengan itu, Vena, Akmal? Jadi menurut saya, jika Anda masih anak Indonesia, masih bangsa Indonesia, udah kesampingkan dulu pro dan kontra, kesampingkan dulu bahwa ini tidak ada si Marcelino, tidak ada si ini, tidak ada si itu, kenapa harus ini? Udahlah, 28 ini adalah yang terbaik menurut pelatih yang ada saat ini, dan kita dukung penuh, minimal dukung dengan doa. Dukung penuh. Bung Akmal, tapi kalau kita lihat, kita kan akan bermain di kandang lawan di Jeddah, Arab Saudi. Iklim juga berpengaruh, dan ini menjadi sebuah hal yang menguntungkan nggak sih untuk skuad Garuda? Ya, kebetulan kita akan main di Oktober, kalau tidak salah cuaca di Arab Saudi sudah masuk musim dingin. Kelembabannya hampir tidak lebih berat dari kemarin kita main di Surabaya lah. Ini mungkin akan bisa menguntungkan kita di saat banyak pemain diaspora kita yang main di Eropa. Gitu. Yang kedua, saya mengatakan bahwa seperti menambahkan apa yang katakan Bung Ropan, Piala Dunia ini sebenarnya sudah dibeli oleh Arab Saudi. Sponsornya Aramco gitu kan untuk kualifikasi. Milik Arab Saudi juga. Artinya sebagai tuan rumah mereka diuntungkan, mereka main melawan Indonesia, habis itu mereka istirahat, mereka tunggu Irak di partai terakhir. Sementara kita hanya punya waktu jeda 2 hari untuk untuk merecovery kekuatan kita pasca melawan Arab Saudi. Ditambah kita sih berharap faktor non teknis ini bisa kemudian diantisipasi oleh Menpora dan juga Ketua Umum PSSI kita, gitu kan. Jumail Abdullah Jumail yang menjadi wasit dari Kuwait, gitu kan. Karena memang beda negara, tapi kultur mereka sama. Setidaknya di lapangan mereka bisa ngomong pakai bahasa Arab, gitu kan. Betul. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu hal yang melemahkan Indonesia dalam hal ini. Tapi saya meyakini bahwa situasi Arab Saudi, Irak dan Indonesia secara statistik misalnya kita memang inferior. Kita sama Arab Saudi 14 pertemuan, sekali menang di GBK, 2 kali imbang, sisanya selalu kalah. Lawan Irak dari 9 pertemuan kita sekali imbang, 8 kali kalah. Artinya
mereka sangat kuat di atas kita. Peringkat mereka 58, 59. Kita kan jauh sekali peringkat 119. Artinya secara peringkat kita kalah, tapi secara materi pemain kita tidak kalah. Bahkan dari komposisi pelatih, 3 pelatih yang akan bertanding di Arab Saudi nanti sama-sama pelatih baru. Gitu. Nah, ini yang menarik. Clippers menggantikan Sintayong, kemudian Renat menggantikan Roberto Mancini, Graham Arnold juga pelatih baru di Irak. Artinya posisi mereka dalam posisi standar yang sama. Kalau saya ngelihat Patrick Clifford dari 8 laga yang sudah dimainkan, dia 3 kali menang, 2 kali imbang, 2 kali kalah. Artinya komposisinya 50% persentase kemenangan. Nah, ini akan jadi lebih baik dari bukan lebih ya, karena waktu masih pendek lah. Artinya kan gini. Lebih baik Sintayong kesindir lagi nih. Betul. Ya, kalau dari hal semuanya, kalau Sintayong kan total 52 pertandingan, persentasenya 43,7, lebih baik, masih lebih baik. Tapi kan ini orang tidak melihat ini semua, orang melihat pokoknya sepak bola Sultan saat ini adalah kita menang. Gitu kan. Itu semua ya tujuan. Tapi kalau sekarang kita bicara soal formasi nih, kira-kira ketika melawan Arab Saudi nanti, formasi apa yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert? Ya, kalau kita membaca arah dari Patrick Kluivert di uji coba kemarin, terutama saat menghadapi Libanon, sepertinya persiapannya adalah bahwa kita menghadapi tuan rumah yang secara statistik memang lebih unggul, lebih diunggulkan, kemudian didukung oleh faktor tuan rumah, kemudian pengalamannya dan sebagainya, maka agak ada kehati-hatian tentunya nanti, terutama bagaimana memperkuat lini belakang dulu. Tidak akan gegabah untuk menurunkan 3 seperti biasanya selama ini, tapi mungkin langsung ada 4 pemain belakang, kemudian 3 di tengah dan 3 di depan. Sehingga lini pertahanan kita akan jauh lebih solid saat kita ditekan. Nah, hal terpenting, Vena, yang harus kita ingat bahwa walaupun kita bermain di kandang Arab Saudi, kemudian melawan tuan rumah di pertandingan pertama, seyogianya memang kita harus bisa mengantisipasi faktor-faktor non-teknis. Kemudian hal non-teknis yang bisa kita manfaatkan lainnya adalah bahwa di pertandingan sepak bola dimanapun, tim yang diunggulkan dan bermain di kandang sendiri melawan underdog itu selalu tertekan. Pressure-nya luar biasa. Karena publik dalam negeri sangat menuntut mereka untuk bermain lebih, kemudian apalagi menghadapi underdog yang peringkatnya 100 lebih, kemudian sudah seperti kata Akmal tadi, sudah dimenangkan sebelum bertanding oleh FIFA dalam tanda kutip, maka semua itu akan berubah menjadi pressure bagi mereka. Sebaliknya bagi tim kita harusnya bisa bermain lebih lepas, enjoy, lepas tanpa beban, apalagi seperti yang saya sampaikan tadi, head to head kita masih unggul di 2 laga terakhir. Bung Akmal, singkat saja. Gimana menurut Anda formasi yang nanti akan diterapkan? Ya, dari 2 pertandingan kan Patrick Kluivert masih mencari-cari ketika melawan Cina Taipei dan melawan Lebanon, tapi mengubah formasi dari 3 pemain belakang menjadi 4. Yang menarik kan 4-2-3-1 dimainkan. Kalau saya diminta kemudian memprediksi starting line up-nya, mungkinan kiper ya Emil Audero. Kemudian di belakang saya melihat Dan James akan jadi back kiri, kemudian di tengah saya pikir Jay Inches bersama Kevin Dix yang didorong tengah kemarin main sangat bagus, kemudian di kanannya mungkin Yakob Sayuri. Gelandang bertahannya ada Jay Paul Pesci, kemudian mungkin Nathan Choaon yang lebih muda, atau kemudian seperti yang kemarin dimainkan tiba-tiba Kelvin Perdong dijadikan gelandang bertahan gitu. Posisi sayap kirinya saya pikir Emiliano Jonathan akan ada di sana, posisi sayap kanannya Orat Mangun, depannya kemudian oleh Romani, mungkin gelandang serangnya di situ antara Ricky Kambuaya atau juga mungkin ditempatkan Tom Hay di situ sebagai pengatur serangan. Dan saya pikir 4 back akan dipakai oleh Patrick Kluivert di pertandingan ini, dan menurut saya adalah kita harus objektif, ini pertandingan berat gitu kan. Kalau kita untuk lolos Piala Dunia saat ini sebenarnya belum waktunya, tapi ada kesempatan di depan mata yang kita bisa maksimalkan. Tinggal 2 pertandingan, betul. 180 menit. Jadi kalau menurut saya ya manjada wajada, siapa yang mampu pasti bisa. Yang penting, yang penting kita tetap harus mengajak seluruh masyarakat Indonesia memberikan dukungan penuh tentang apapun keputusan ini. Oleh Romani betul-betul sudah fit dari cederanya. Itu harapan kita semua. Terima kasih Bung Opan, terima kasih Bung Akmal sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.